Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi fikih pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Yuk kita mulai. Sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari bersedekah adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang termaktub dalam Quran Surat Yusuf ayat 88 yang artinya, "Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedekah." Sedekah dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Bahkan, menahan diri dari berbuat buruk kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Dan hal yang paling sederhana dari bersedekah adalah tersenyum kepada sesama manusia untuk menghormatinya. Sedekah juga bisa menjadi tabungan kita di akhirat kelak nanti. Rukun sedekah. Yang pertama, adanya orang yang memberi. Syaratnya, dia harus benar-benar memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya, dia berhak memiliki. Jadi, tidak sah apabila kita memberi kepada seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, karena dia belum berhak memiliki sesuatu. Dan yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Ijab di sini yaitu pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima. Kita akan membahas mengenai manfaat dari orang yang bersedekah. Pertama, orang yang bersedekah dapat meringankan beban orang lain, dan yang kedua, ia dapat mengurangi penderitaan orang lain, dan yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, dan yang keempat, mempererat silaturahim, dan yang kelima, dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Hibah. Hibah dalam bahasa Arab sering disebut dengan tabarru'a yang artinya berderma. Secara istilah, hibah dapat diartikan pemberian harta seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan tanpa ada imbalan dan balasan apapun. Suatu pemberian yang disebut dengan hibah adalah suatu pemberian yang didasarkan atas rasa kasih sayang ataupun rasa belas kasihan. Dan hibah baru dianggap sah apabila sudah terjadi proses serah terima. Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi proses serah terima, maka itu bukan dinamakan dengan hibah. Pada dasarnya, hibah hukumnya adalah mubah ataupun boleh. Namun, hukum ini dapat berubah sesuai dengan 3 keadaan. Yang pertama, hibah menjadi wajib apabila diberikan kepada seorang istri ataupun anak. Dan yang kedua, hibah menjadi haram apabila harta yang dihibahkan ditarik kembali, kecuali pemberian dari seorang ayah kepada anaknya. Dan yang ketiga, hibah menjadi makruh apabila dalam proses pemberian hibah tersebut terdapat maksud untuk memperoleh imbalan tertentu. Selanjutnya, rukun dan syarat hibah. Yang pertama, adanya orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu disyaratkan harta yang akan dihibahkan ini benar-benar milik si penghibah. Dan yang kedua, penghibah adalah orang yang sudah dewasa. Dan yang ketiga, penghibahan ini dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, bukan karena tuntutan dari pihak lain. Rukun yang kedua, adanya harta yang akan dihibahkan. Dengan syarat, harta itu sepenuhnya milik si penghibah, dan harta itu jelas keberadaannya, serta harta ini bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama. Dan rukun yang ketiga, yaitu ijab dan qabul, yakni adanya pernyataan serah terima barang yang akan dihibahkan. Ada satu perbedaan yang signifikan antara hibah dengan hadiah dan sedekah. Hibah memiliki tata cara atau prosedur tertentu dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama, hibah harus dilaksanakan oleh orang yang sudah dewasa. Hibah merupakan memberikan sesuatu yang kita miliki, baik berupa uang, rumah, mobil, maupun benda lainnya, dengan alih kepemilikan kepada si penerima hibah, yang mana nantinya benda ini sudah menjadi miliknya si penerima hibah. Dan yang kedua, hibah dapat dilakukan dengan siapa saja,
Misal dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak, dari teman kepada teman. Dan yang ketiga, hibah juga dapat dilakukan oleh badan atau lembaga tertentu kepada seseorang maupun kepada lembaga lainnya. Selanjutnya, hibah dapat dilakukan ketika si pemberi hibah ini masih hidup maupun sudah wafat, yang mana pemberi hibah sudah menuliskan atau mengatakan sebelumnya bahwa ia akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang. Hibah yang diberikan oleh pemberi yang sudah wafat dinamakan dengan hibah wasiat. Inilah prosedur atau tata cara pelaksanaan hibah. Manfaat yang didapatkan dari orang yang berhibah. Pertama, terhindarnya dari sifat kikir atau bakhil. Dan yang kedua, terbentuknya sifat dermawan dalam dirinya. Dan yang ketiga, dimudahkan segala urusannya serta dilapangkan rezekinya. Dan yang keempat, tumbuhnya kesadaran bahwa harta itu semata-mata hanyalah titipan dari Allah. Hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sehubungan dengan adanya suatu hal sebagai penghormatan, baik karena prestasi maupun karena adanya keadaan tertentu. Dan hukum dari pemberian hadiah ini adalah mubah, yakni boleh, selama pemberian hadiah ini dilakukan untuk hal-hal yang positif. Sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut. Sebab-sebab pemberian hadiah. Yang pertama, atas prestasi yang dicapai. Misalnya, orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya karena berhasil menjadi juara kelas. Kedua, adanya suatu keadaan tertentu. Misalnya, seorang teman yang memberikan hadiah kepada temannya karena temannya berulang tahun atau menghadiri acara pernikahan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian hadiah. Yang pertama, ada orang yang memberikan hadiah. Yang kedua, ada orang yang diberi hadiah. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang dihadiahkan. Dan yang keempat, adanya prestasi yang sudah dicapai ataupun adanya suatu keadaan yang dianggap penting. Manfaat yang diperoleh dari memberikan hadiah. Pertama, dengan memberikan hadiah akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Dan kedua, akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji. Dan yang ketiga, akan terhindarnya dari sifat iri dan dengki. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu berkenaan dengan persamaan serta perbedaan dari sedekah, hibah, dan juga hadiah. Apa ya kira-kira persamaan serta perbedaan di antara ketiganya? Yuk kita cari tahu. Persamaan yang pertama antara sedekah, hibah, dan hadiah adalah ketiganya sama-sama merupakan wujud dari kedermawanan seseorang. Dan persamaan kedua antara ketiganya, sedekah, hibah, dan hadiah, bahwa ketiganya ini merupakan pemberian yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan suatu imbalan. Sekarang kita akan membahas perbedaan di antara ketiganya, yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Pertama, sedekah adalah pemberian yang didasarkan atas rasa kepedulian terhadap fakir miskin. Hibah adalah pemberian yang didasarkan atas rasa kasih sayang. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang didasarkan atas dasar adanya suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, sedekah adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Namun, untuk hibah dan hadiah sifatnya lebih kepada duniawi. Sedekah merupakan pemberian yang ditunjukkan kepada fakir miskin ataupun anak yatim. Sedangkan hibah merupakan pemberian yang ditunjukkan kepada orang-orang yang masih dalam hubungan keluarga. Dan hadiah merupakan pemberian yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya, sedekah biasanya lebih kepada berupa uang. Tapi kalau hibah lebih kepada benda yang tidak bergerak. Dan kalau hadiah
Bisa sesuatu yang bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti alat sekolah misalnya, alat rumah tangga. Selanjutnya, pelaksanaan sodako tidak memerlukan prosedur atau tata cara tertentu. Sedangkan hibah memerlukan prosedur atau tata cara tertentu. Dan hadiah bisa dilakukan dengan prosedur tertentu maupun tidak dengan prosedur tertentu. Perbedaan yang terakhir terletak pada hukum antara ketiganya. Sodako memiliki hukum sunnah muakkadah dan hibah memiliki hukum sunnah, sedangkan hadiah hukumnya adalah mubah. Baiklah semuanya, sekian pemaparan materi fikih kita hari ini yang bertema sodako, hibah, dan hadiah. Semoga kita semua dapat memahami serta mengamalkannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.